Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Jumat pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Mari kita yang mengalami kasih karunia Tuhan ini, kita bawa kembali kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Dengan percaya firman Allah ini akan menjadikan kita semakin setia kepada Tuhan dan mampu melakukan hal-hal yang baik dan yang benar seturut dan kehendak-Nya. Mari kita awali dengan doa saudaraku, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena dari waktu ke waktu Engkau selalu ada untuk kami. Hadir-Mu memberikan kami semangat, juga kekuatan untuk mampu menapaki kehidupan, tetap dengan setia melakukan apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Berkenan kami yang sudah Kau berkati ini Tuhan, kembali Engkau anugerahkan firman-Mu, agar lewatnya kami semakin dimampukan untuk mengerti betapa pentingnya Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami tidak akan pernah meninggalkan Engkau untuk hal apapun. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirman-Lah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Jumat pagi ini terambil dari kitab Injil Matius 18 ayat 6 hingga 11. Demikian firman Tuhan. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celaka dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang, daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Saudaraku, tema renungan kita di Jumat pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, tersesat itu tidak enak. Saudaraku, ada satu cerita tentang seorang anak kecil yang bermain jauh dari rumahnya. Katakan saja dia pergi ke hutan untuk mencari sesuatu yang dia inginkan. Dan ketika anak kecil itu hendak kembali ke rumahnya, karena saking jauhnya dia masuk ke dalam hutan, dia pun sulit untuk mengetahui jalan kembali ke rumahnya. Dengan kata lain, dia tersesat. Saudaraku, tentu kita bisa bayangkan bagaimana suasana hati dari anak yang tersesat itu tadi. Pastinya dia penuh dengan ketakutan, kegelisahan, keresahan, karena dia paham betul hutan, tempat di mana dia berada dan tersesat, di situ ada banyak binatang buas. Bahkan ketika malam datang, tentu kedinginan yang akan dirasakan. Ketika hujan datang, tentu basah yang akan dialami. Dan masih banyak lagi hal-hal yang kemudian membuat dia sangat ketakutan di situasi tersesatnya tersebut. Itu yang mau digambarkan oleh tema renungan kita, bahwa tersesat itu tidak enak. Nah, saudaraku, kalau kita bawa cerita anak kecil di awal khotbah tadi,
ke dalam konteks spiritual atau konteks keimanan kita, bahwa di dalam menjalani kehidupan ini, di sana kita temukan begitu banyak rupa penggodaan yang membujuk, yang merayu kita ketika kita menjalani hidup ini, entah secara sendiri atau bersama orang lain. Karena suara yang menggoda atau merayu itu selalu tidak hanya langsung dari teman kita, bahkan secara sendiri ketika kita berjalan pun suara itu ada mengganggu. Ya, orang bilang suara dari roh-roh jahat atau setan atau iblis. Nah, dalam konteks ini saudaraku sangat penting sekali bagaimana kita membangun kehidupan spiritualitas kita. Yang saya katakan tadi, kalau kita tarik persoalan anak kecil yang tersesat dalam konteks kehidupan spiritualitas kita, maka itu menjadi baik supaya kita tidak mengalami ketersesatan di dalam menjalani hidup ini. Karena digambarkan tersesat itu tidak enak oleh tema kita. Dan dalam cerita anak kecil tadi digambarkan kalau tersesat dalam situasi itu, kita mengalami ketakutan yang sangat besar. Ya. Nah, tentu untuk bisa mengatasi persoalan itu, saudaraku, kita harus punya iman yang teguh. Iman merupakan sarana di mana kita mengakui Allah sebagai pelindung, penyerta, penuntun, dan yang mengarahkan hidup kita, sehingga dalam bersama Tuhan yang menyertai, yang melindungi, yang menuntun, yang mengarahkan, kita tidak akan terjebak dalam bujuk rayu kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat seperti setan, iblis, atau mungkin orang-orang yang jahat. Entah dia teman kita, entah dia rekan kerja kita, atau mungkin anggota keluarga kita. Kita tidak terjebak dalam semua bujuk rayu yang diarahkan kepada kita untuk menyesatkan kita, karena kita punya iman. Artinya iman itu hanya membawa kita kepada kesediaan untuk mendengarkan suara Tuhan. Kalau suara Tuhan tidak pernah menyesatkan kita. Saya pikir ini baik saudaraku, karena realitas hidup yang kita jalani ini memang nyata. Ada orang yang kemudian hadir sebagai penyesal, ya, yang menggoda, membujuk, merayu kita untuk jatuh dalam kehancuran. Bukan cuma suara setan saja. Kita coba lihat ayat ke-7 bacaan kita, dikatakan begini. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesat harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Celakalah orang yang mengadakannya. Jadi saya katakan tadi, penyesatan itu tidak hanya datang dari suara setan dan iblis saja, tapi bisa dari orang lain juga. Dan ini baik untuk kita renungkan supaya kita boleh jaga hubungan pertemanan, hubungan kerja kita dengan yang lain. Ya, kita tahu mana teman yang kita bisa ikuti bicaranya, yang mengarahkan kita ke hal-hal yang baik, dan mana teman yang memang kita harus tinggalkan. Dalam pengertian tinggalkan di sini, kita tidak mengikuti maunya. Silakan saja kita berteman, tetapi bukan berarti kita mengikuti setiap apa yang dia katakan hanya sekedar untuk menyenangkan dia. Tidak. Saya pikir ini sesuatu yang baik sekali Bapak Ibu Saudaraku untuk kita renungkan, supaya kita mulai menjadi pribadi yang bijaksana terhadap diri kita sendiri. Karena penyesatan, walaupun penyesatan itu ada seperti ayat 7 katakan tadi, tapi kalau kita membekali diri kita dengan hikmat, akal budi, pengertian, dan iman di dalam Kristus, maka saya percaya itu akan menjadi satu kekuatan besar bagi kita untuk terhindar dari semua bentuk penyesatan tersebut. Nah, ini yang mau digambarkan juga dalam cerita awal tadi tentang anak kecil itu. Ya. Saya mau katakan begini Bapak Ibu Saudaraku, ketika anak kecil yang tersesat di tengah hutan tadi, lalu kemudian tiba-tiba di tengah kebingungannya untuk mencari jalan keluar dari hutan, dia mendengar suara ayahnya memanggil namanya, karena mungkin saking lamanya dia meninggalkan rumah, lalu ayahnya mencari.
Saya bisa bayangkan saudaraku ketika anak kecil itu tadi mendengar suara ayah, ini belum melihat, baru mendengar suara ayahnya, dan dia kenal lah ini suara ayahku, ya, yang memanggil-manggil namanya. Saya sangat yakin anak itu mulai merasakan ketenangan, karena baginya orang yang akan menolong dia itu sudah datang, yang akan menuntun dia untuk keluar dari ketersesatannya tadi. Ya. Apalagi kalau dia melihat langsung, ya, apalagi kalau dia melihat langsung sosok ayahnya yang dia aminkan, inilah penolong buat saya. Ya. Artinya saudaraku, kalau saya dan Bapak Ibu benar-benar punya iman dan selalu mau mendengarkan suara Tuhan, walaupun kita tidak langsung melihat Tuhan, seperti saya katakan anak kecil tadi, dia tidak langsung melihat ayahnya, tapi hanya mendengarkan suara ayahnya, dia sudah mulai tenang, karena dia katakan kepada dia, aku punya penolong datang. Aku akan terbebas dari ketersesatan ini. Nah, begitu juga dengan kita, saudaraku. Kalau kita mendengarkan suara Tuhan tanpa melihat Tuhan saja, batin ini, jiwa ini, perasaan ini akan tenang. Karena Tuhan itu penyejuk, menyejukkan, menyegarkan, memberikan kehangatan. Karena di dalam firman-Nya, dalam perkataannya selalu menjanjikan sesuatu yang kekal. Bukan sesuatu yang fana. Seperti diceritakan di dalam bacaan kita tadi. Apa arti tangan lengkap, mata lengkap, kaki lengkap? Kalau kita tidak punya firman. Kendati pun kita punya kaki cuma satu, tangan cuma satu. Tapi kalau kita punya firman, kita miliki firman. Ya. Yang Injil Yohanes 1 ayat 1 katakan firman itu adalah Allah, kita akan dibawa kepada surga. Saya pikir ini sesuatu yang sangat baik sekali untuk kita renungkan, saudaraku, supaya kita mulai membangun diri kita dengan iman di dalam Kristus, supaya dalam menjalani kehidupan yang panjang ke depan, kita tidak akan selalu tersesat oleh bujuk rayu entah dari manusia atau dari iblis dan setan. Karena firman Allah selalu menguatkan kita untuk bisa memahami mana yang baik dan mana yang tidak baik. Persoalannya, saudaraku, di sini ketika kita tersesat dan ketika kita jatuh, kita tidak punya kuasa untuk menyalahkan orang lain, ya, seperti ada dengan Hawa menyalahkan ular. Ular kembali lagi menyalahkan Hawa dan seterusnya, saling menyalahkan. Tidak ada sebuah pembenaran untuk membebaskan kita dari ketersesatan itu. Siapa yang tersesat oleh karena dia atau karena siapa, yang tersesat pun akan mendapatkan hukumannya bersamaan dengan yang menyesatkan. Jadi kita tidak seperti dalam sebuah peradilan mencari pembelaan dengan menyalahkan orang lain, kita bisa bebas dari hukuman. Ya. Tidak, kalau di peradilan Allah, siapapun yang menyesatkan dan yang disesatkan sama-sama salah. Jadi kita tidak harus berargumentasi di sana untuk mencari sebuah pembenaran. Jadi baik sekali, saudaraku, firman Tuhan pagi hari ini untuk betul-betul membekali kita betul-betul dewasa di dalam iman menjalani hidup ini, dalam bertutur kata, dalam bertindak, ya. Sehingga benar-benar apa yang menjadi refleksi hidup kita menyenangkan hati Tuhan, dan di sana Tuhan tidak akan menyesatkan kita, karena Tuhan itu selalu care, peduli, sayang, dan memberkati orang-orang yang tentunya yang mengedepankan firman-Nya. Nah, karena itu, saudaraku, mari lewat sorotan tema di pagi ini, tersesat itu tidak enak, kita aminkan betul tidak enak. Supaya kita terus belajar untuk tidak tersesat. Supaya hidup kita fokus mempermuliakan nama Tuhan, terlebih di masa-masa pandemi yang tidak tahu ujungnya kapan atau berakhir sampai kapan. Masalah-masalah ekonomi, sosial, politik yang terus menjebak kita di situasi yang tidak enak. Jangan kita terjebak di dalamnya. Ikuti terus jalan Tuhan. Sepanjang Tuhan bilang ini, lakukan itu. Karena itulah yang akan membawa kita kepada surga. Selamat membuktikan, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Engkau sudah berikan pengertian kepada kami bahwa tidak ada alasan bagi kami untuk membenarkan diri kami hanya karena orang lain menyesatkan kami, ataupun karena suara iblis setan menyesatkan kami. Karena biar bagaimanapun semua yang kami lakukan, kami akan mempertanggungjawabkan secara personal di hadapan Allah. Karena itu kami mohon kuatkan iman kami, agar kami tidak gampang jatuh dalam pencobaan, kami tidak terjebak dalam setiap tujuh kali yang salah, tapi dalam pertolongan Tuhan kami benar-benar hidup dalam kebaikan dan kebenaran seperti yang Kau inginkan. Berkati kami terus Tuhan, karena saat menjalani hidup ini ada banyak kuasa-kuasa kegelapan yang terus memperoleh hidup kami. Biarlah dalam bersama dengan Tuhan kami kuat, kami sehat, dan kami bisa mengalahkan semuanya itu demi untuk kemuliaan nama Tuhan dan demi untuk keselamatan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap melangkah hari ini dalam keyakinan Tuhan menyertai kami. Ini doa kami Tuhan, sempurnakan dan kabulkan karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.